Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di saluran tutor Syauki. Di video kali ini, Syauki akan sajikan bagaimana cara untuk menggambar 3D modeling rotor dengan jenis squirrel cage atau sangkar bajing. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita mulai menggambar, kita membuat dulu layernya. Diklik bagian ini. Nah, yang kemarin video satunya kita sudah membuat pada layer 0 liputan. Sini ada shaft, bisa kita rename. Terus kemudian kita bisa membuat lagi. Ini ada tanda panah, kemudian tanda create new layer. Harusnya bukan di sini tapi ada di luar. Nah, ini layer 1 ini sudah aktif. Setelah itu kalau kita mau sembunyikan shaft, kita bisa tekan icon mata di sini. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk menggambar di bagian yang tadi, yaitu untuk bagian rotornya. Visual kita pakai wireframe override, kemudian kita menggunakan circle atau lingkaran, pakai snapnya biar lebih mudah. Ambil titik tengah sesuai dengan sketch, harusnya di sini di 3, 4, 5. Saya biasa menggunakan 5 di sini. Terus kemudian ini 6, 7, 8. Ya 8. Oke, untuk awal 2 ini sudah cukup. Snap dimatikan, pakai ini. Terus di blok convert to editable spline. Setelah itu ini di attach, dihubungkan dengan line yang ini. Jika sudah selesai, kita tampilan seperti ini. Oke. Setelah itu sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan extrude. Extrude dengan segmennya kita bisa pakai 10. Oh bukan, ini 1, salah ya. Yang 10 itu yang ini. Seperti ini. Kita tampilkan view yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu ada untuk bagian balancernya. Kita view di front. Seperti ini. Atau mungkin bisa juga pakai yang left. Nah, setelah itu kita gunakan untuk line. Snapnya dinyalakan. Ininya 3. Kemudian ini mungkin bisa 2. Ini seperti ini. Nah, ini cukup bisa ini. Kalau misalkan ingin mengedit, ini dirasa mungkin terlalu besar, kita edit di sini. Saya rasa ini terlalu besar. Ini kita ke 60 atau mungkin 55 segini. Terus kemudian yang ini kita vertexnya yang kita ubah jadi di sini. Ini kira-kira 65 berarti. Terus kemudian kalau ini mungkin terlalu ke sini ya. Coba kalau di posisi ini jadi 25. Sudah cukup? Sepertinya cukup. Kalau sudah, kita extrude kembali.
di modify, terus EX, extrude, kita pakai 10 atau mungkin pakai 7 biar tidak terlalu tebal. Kemudian setelah itu kita atur pivotnya di center biar nanti angkanya itu biar lebih mudah untuk memindahkan ini ke tengah. Ini dijadikan 0. Nah, dia persis ada di tengah. Kita lihat tanpa atas, dia persis ada di tengah. Seperti itu sudah. Terus kemudian kita atur pivotnya lagi. Z-nya kita arahkan ke 0. Karena apa? Karena supaya bisa kita array dengan mudah. Pakai tool, array, sudutnya Y, ini jumlahnya 8 saja, bukan 80. Terus kemudian ini 22, bukan 45 derajat. Kita preview seperti apa. Nah, pas seperti ini. Oke. Kita lihat seperti apa penampakannya. Jadi penampakannya akan jadi seperti berikut ini. Nah, kita bisa grup ini atau mungkin teman-teman inginkan satu persatu, tidak masalah. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung suka dibikin grup. Oke. Tapi nanti saja. Ini di select semua. Yang ini ALT tekan biar tidak terselect. Kemudian setelah itu tampilan atas atau kiri juga bisa. Kita geser ke sini. Atau nanti saja gesernya juga bisa. Kita buat yang namanya helix dulu. Helix untuk apa? Helix nanti untuk sangkar bajingnya. Kalau ini sebagai N-nya, nanti ada sangkar bajingnya. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita ke situ, yang ini disembunyikan terlebih dahulu bagian line ini, biar tersisa circle-nya saja. Yang shaft-nya juga lebih baik disembunyikan. Oke ya, kemudian kita tampilan front atau depan. Di sini wireframe. Kemudian kita klik bagian helix di sini. Snapnya jangan lupa. Diklik, tahan. Segini 80. Terus kemudian tingginya berapa? Tingginya kalau kemarin kita ingat itu 120 ya, si bagian itu apa di bagian rotornya. Height-nya bikin 120, terus radiusnya itu sama, radius kedua 80. Nah, kemudian di sini snap dimatikan. Nah, saya lebih nyaman pakai ini. Kita lihat seperti apa. Nah, begini, kalau misalkan arahnya itu tadi height-nya itu 120, maka arahnya akan ke sebelah kiri ini ya. Jadi kalau misalkan negatif seperti ini, nah arahnya akan ke atas atau ke kanan. Terus kita tidak membutuhkan turn atau tikungan itu 1 kali, tapi cukup 0,1. Jadi 1/10-nya saja. Hanya segini ya. Kecil sekali ya, karena kita butuhnya hanya segitu. Oke. Setelah itu perlu kita membuat yang namanya sweep. Sweep itu dari mana? Dari modifier list. Terus kemudian ada SWE sweep. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Ya. Awal sweep seperti ini ya. Terus kemudian di sini karena bentuk dari sangkarnya itu adalah kotak di sini ya. Maka kita ambil yang kotak atau persegi ya. Ini untuk mengukur menentukan ukuran ada di sini. Ini kebetulan sama-sama 6 kali 6.
Ini kalau misalkan saya kehendaki jadi 20, jadinya seperti ini, misal ya. Tapi saya ambil 15 saja. 15 terus isinya 5. Mungkin akan jadi seperti ini. Terus kemudian di sini ada pivot alignment. Kita bisa mengatur pivotnya itu ngambilnya di tengah, di tepi, atau di mana. Nah, seperti ini. Terus ada lagi, ada banking di sini. Dia saya susah menjelaskan dengan kata-kata. Coba kita perhatikan. Hasil jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan bankingnya diklik, maka sudut dari si ini perseginya ini start sama end-nya itu sama. Tapi kalau bankingnya ini tidak diklik, maka start sama end itu sudut dari perseginya itu berbeda. Oke, yang itu sudah. Kemudian kita coba lihat di begini, terus kemudian front lagi. Nah, kita lihat nih di sini kayak seperti agak ada tonjolan. Nah, ini biar lebih bagus kita atur sudutnya seperti ini, kita mainkan biar lebih bisa mengikuti. Nah, misal seperti ini. Kita pakai 5 saja. Terus kita juga bisa corner radius di sini, misalkan kita pakai 5 atau 2. Nah, maka bentuknya nanti akan ada fillet seperti ini. Kita akan ambil 2, 1. Nah, ini akan jadi mulus seperti ini. Mau dikehendaki seperti ini silahkan, tapi saya lebih suka pakai ini yang lebih lancip biar lebih real gitu, seperti yang aslinya. Kita lihat di sini sudah bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman menghendaki ini tidak terlalu helixnya terlalu lebar, ini saya ingin menyempitkan kembali, maksudnya circle-nya, radiusnya, pakai saja ini helixnya, terus radiusnya kita atur, misal pakai 78 versus 78 di bawahnya. Maka nanti akan sedikit masuk itu, atau 79 biar tidak terlalu mepet dengan sisi luar. Boleh bisa seperti itu. Ini sweepnya kita atur, ini dirubah-rubah itu bisa. Nah, kemudian kalau ini sudah karena di sini pivotnya sudah ada di tengah, kita tinggal mainkan array-nya seperti apa. Tools, array, terus kemudian di sini setengahnya 22,5, ini jumlahnya 16. Kita preview seperti apa wujudnya, seperti ini. Setelah itu tekan OK. Nah, kemudian kita coba untuk lihat view dari top atau dari atas. Di sini sepertinya kurang mundur ya. Kalau ini kan dari titik 0, kita coba blok, terus kemudian kita sedikit undurkan di sini. Dia ada aksisnya itu Y. Kita pakai di sini 5, maka nanti akan sedikit mundur. Oh, terlalu kebalik berarti. Negatif 5 berarti. Negatif 5. Seperti itu. Kita coba view atas. Nah, ini sudah masuk ke dalam N di sini. Kalau misalkan di view seperti ini, maka nanti akan seperti di casting jadi satu. Kalau yang tadi agak ngangkat gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah kita buat yang ini, kita tinggal ternyata terbalik ya ini ya. Oh begitu, sepertinya ini terbalik, tidak masalah. Kita bisa bisa di copy ya. Ada kesalahan perhitungan di sini ya. Ternyata di sini terbalik. Gini, kita bisa copy, bisa pindah, bukan di copy ya, tapi di move. Sudah jadi. Terus setelah itu kita lihat di sini berapa? 126. Nah, kita pakai ini sudah cukup, bisa, atau mungkin pakai kurang yakin 126.
ini, atau mungkin negatif 125 biar ganjil, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan copy yang ini yang ini di blok. Oh, ini ALT kalau misalkan terlanjur ke blok. Oke, tekan tombol shift pada keyboard, diarahkan ke bagian Y di sini, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian ini nanti di OK, maka nanti akan tercopy. Nah, ini masih terbalik. Kita pakai yang ini, select and rotate. Terus pakai ini untuk snap angle-nya. Bukan angle ya, tapi angle. Ini ditekan yang bagian kuning. Terus kemudian ditarik ke kanan. Pastikan di sini 180. Begitu. Nah, ini sudah dimatikan. Ini tinggal move lagi. Nah, seberapa jauh move-nya kita lihat di bagian ini. Oh, ternyata masih itu ya. Masih belum di move semua. Kita coba semuanya di sini di blok. Ctrl E, ALT ditekan, terus yang ini di blok bagian shaftnya. Setelah itu kita coba geser untuk semuanya. Misalkan di istilahnya di tepat pada stoppernya. Nah, kemudian di sini yang bagian N1-nya ini ALT diklik, terus kemudian ini dimasukkan ke sini. Nah, kira-kira jangan terlalu berlebihan ya, nanti gini jadinya. Segini saja, sepertinya sudah cukup. Nah, begini teman-teman untuk previewnya. Nah, sekarang tinggal inti atau core dari si ini, apa namanya, rotor sangkar ini. Kalau hanya rotornya ini saja kita lihat, nah di sini masih ada lubang, jadi nggak mungkin ya di kenyataan ini wireless seperti ini. Nggak mungkin, makanya ini harus ada satu bagian lagi yang perlu dibuat. Seperti biasa, tampilannya dirubah menjadi front. Ya, ini berarti basicnya itu dari sangkarnya tadi ya. Ini coba dari line-nya disembunyikan dulu. Kemudian ada circle-nya juga disembunyikan. Nah, jadi basicnya itu dari persegi yang ada di sini. Oke, bentuk persegi yang melingkar mengelilingi ini. Nah, kalau begitu langsung saja kita kita buat circle dengan diameternya atau jari-jarinya itu 8 kotak ya. Biar lebih terlihat kita bikin dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini ini adalah basicnya. Terus kemudian untuk bagian tengah di sini kita ingat yang ini kemarin kan 3,5 ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ini hanya 3,5 ya. Ini tengahnya 1, 2, 3. Nah, berarti hanya 3,5 untuk jari-jari dari circle yang untuk core-nya. Kembali ke front, di sini kita pakai 1, 2, 3. Itu cuma 3. Ini bisa kita perbaiki setelah ini. Sweepnya bukan sweep tapi snapnya dimatikan. Kemudian kita ke sini, ini 35. Oke. Ini sudah selesai untuk basicnya. Kemudian kita gambar persegi panjang di sini. Tadi kalau kita ingat 5 kali 15 ya. Kita bikin di sini menggunakan rectangle. Snapnya dinyalakan. Kita bikin ngawur saja dulu. Snap dimatikan, terus kemudian di sini panjangnya itu tadi 5. Lebarnya ada di sini 15. Oke, ini sudah. Tapi kalau saya sarankan sih ininya 20 saja. Bentar.
Mungkin bisa 15 bisa. Oke. Nanti kita edit. Kemudian kita move dulu. Bagian Z-nya itu 0. Oke, terus kemudian di sini kita taruh di bagian ini. Oke. Nah, supaya kita bisa mengatur untuk trimnya, saya edit di sini jadi 20. Trim itu apa? Nanti kita mainkan ya. Jadi 20. Nah, kemudian di sini kita mainkan atau mulai kita pindahkan ke sini biar lebih mudah untuk menjelaskannya. Berapa ya? Ini jadinya 0. Posisi X-nya ini juga di posisi 0. Kalau yang ini dia kita paskan di sini. Ada di sini. Nah, kurang lebih ada di sebelah sini. Ini tidak pas. Nah, nanti dipaskan, di rotate bisa. Oke. Helixnya kita sembunyikan dulu biar lebih mudah. Oh, circle-nya ikut ya. Circle yang ini. Dinyalakan lagi. Oke. Terus di bagian shaft-nya kita matikan dulu. Nah, ini kita buat menjadi satu objek. Sebelum itu kita klik dulu Convert to Editable Spline, Attach, klik satu-satu. Oh, ada yang terlupa? Belum. Di undo dulu. Diklik sama dengan yang ini saja dulu. Apa yang lupa? Yang lupa adalah ini, belum di array. Seperti biasa, atur pivotnya ketemu dengan X yang 0, terus ditekan lagi. Setelah itu tool, array. Ini tadi settingan yang lama, kita oke saja. Oh, ada yang kelupaan. Ini kenapa jadi seperti ini? Karena kita pakai yang sudutnya agak berbeda. Tadi kita pengaturannya itu bukan view front, tapi view-nya seperti ini, isometrik kan. Nah, ini kalau ingin yang sama pengaturannya, maka pakai yang view isometrik. Array dulu. Settingannya ini axis-nya itu Y, sini. Jumlahnya 16, kita preview. Nah, ini yang saya maksud. Kita view front, kemudian di sini attach, ini di modify di bagian attach multiple. Kalau misalkan ada banyak, nah, di sini kebetulan yang tampil itu adalah rectangle yang mengelilingi circle ini. Kita blok, kita attach, dia sudah jadi satu objek. Warnanya mungkin kita bisa rubah jadi merah mungkin. Terlalu gelap, kita pakai merah yang ini. Oke. Terus kemudian kita trim atau kita potong nih biar berlubang di sini. Caranya ini ditekan yang ini untuk spline atau ditekan angka 3 pada keyboard. Setelah itu pakai menu di sini ada trim. Nah, ini di trim di bagian yang ini ya. Ini dulu. Ini dulu. Memang agak lama sambil ngobrol, tapi jangan sampai kelupaan ya. Oke. Memang agak berbeda untuk pengoperasiannya dengan AutoCAD. Bagi yang biasa menggunakan AutoCAD, memang agak asing. Sama seperti awal saya belajar dulu itu, agak asing. Karena kalau AutoCAD itu full kode kalau saya. Nah, ini sudah jadi. Trimnya dimatikan. Tapi apakah ini sudah jadi? Bisa di extrude dengan baik? Ternyata jawabannya adalah belum. Kenapa begitu? Nah, kita coba lihat. Sedikit. Ini seolah-olah jadi satu
grup ya, udah jadi satu objek. Tapi ketika dia itu di extrude nanti untuk ditebalkan gitu, kita coba lihat hasilnya. Extrude. Nah, hasilnya dia hanya mengekstrud line saja, tengahnya dia tidak. Bahkan yang tengahnya di extrude hanya yang bagian tengah ini, gitu. Tapi dia tidak. Apa yang menyebabkan hal itu? Yang menyebabkan adalah ini tidak perlu kita undo atau apa. Kita bisa bagian ini, editable spline. Kita tekan sini vertex atau tekan tombol 1 pada keyboard. Ini titiknya ini belum terhubung. Kita bisa lihat sini. Nah, ini dia masih terputus kan. Undo. Nah, kita hubungkan satu persatu di sini. Kalau misalkan nanti bertemu satu saja, ini dua ini. Bagaimana kita tahu ini sambung atau belum? Tulisannya di sini. To vertice selected. Bacanya gimana terserah lah. Ini kita coba weld last ya. Ceklek. Nah, kalau udah berhasil, kita lihat ID spline 17 vertical nomor 4 selected. Nah, coba kalau dibandingkan dengan yang ini. Ini 2. Berarti masih belum terhubung. Berarti harus satu-satu? Tidak. Kita blok semua. Kemudian nanti kita klik weld. Nah, bagi yang telah berhasil di flash, maka nanti tidak akan terblok lagi. Gitu. Kita buktikan apakah sudah berhasil atau belum. Tekan saja di bagian yang ini tadi, di bagian modifier. Nah, ini sudah berhasil. Tapi untuk membuat inti tidak perlu setebal ini. Karena kita tahu kalau inti besi untuk coil itu dia tipis-tipis dan dia itu terlaminasi. Maka di sini cukup 1. Ketebalannya itu bisa 1. Mungkin itu bisa lebih tipis lagi, bisa. Tapi saya pakai 1 saja biar bisa sedikit mewakili realitasnya, meskipun ini hanya simulasi ya. Oke, kemudian setelah ini selesai, kita tinggal atur, kita tinggal tata ini. Kita buka semuanya di sini yang tertutup, unhide all. Coba. Nah, ini sudah unhide semua. Ini kita bisa atur posisinya. Ini ternyata di sini ya, kalau untuk bikin. Nah, kita coba di sini. Di top view. Sepertinya ada yang salah. Ini tadi berapa ya? Length width 15. Kita coba. Sepertinya benar sih. Tapi bisa diedit nanti. Ini di top view biar lebih mudah lihatnya. Kita pepetkan di sini. Ini ya sekitar ya 240 lah. 240 mungkin. Bukan ternyata. Bisa dipepetkan kembali. 240,45. Nah, kemudian kita bisa atur untuk bisa dia itu lebih mepet atau mirip dengan yang ini. Oke, kita pakai ini rotate. Jangan diaktifkan ini. Kita coba pakai untuk diputar. Seperti ini. Nah, ini kan lebih manusiawi lah ya. Bahasanya bagaimana sih, kurang paham juga. Nah, kalau misalkan di sini dirasa terlalu tebal si sangkarnya ini, maka bisa kita tipiskan. Jadi kalau untuk melebarkan di bagian core itu memang kurang bisa ya, harus dimulai dari awal memang. Nah, ini misal kalau ini saya kurang puas di sini, ini di blok, ini ALT, kita bisa mainkan di sini.
length-nya itu kita bisa 4,5 mungkin. Maka nanti akan otomatis mengecil semua di sini. Nah, ini lebih masuk akal. Nih, 4,5 ya. Oke. Ini sudah. Kemudian di sini, nah ini harus kita copy sampai penuh ke sini. Copy satu-satu, pasti capek. Ya, belum di copy, terus kemudian rotate. Nah, kalau begitu, kita mainkan di sini. Ini view-nya dibikin edge face. Setelah itu di bagian line-nya ini kita tutup saja. Terus kemudian ada di sini, ini ditutup. Kenapa begitu? Biar lebih fokus. Ini kita pakai menu tools array. Ini dinolkan semua dulu. Oke. Kita preview. Masih 0, jumlahnya 16. Ini berarti tumpuk di sini ya. Nah, pergeseran di sini, ini kan sudutnya Y, maka dan ketebalannya 1, maka ini 1. Coba. Nah, ini sudah di copy semua. Jumlahnya ada 16. Ini bisa jadi naikkan terus. Terlalu banyak. Turunkan lagi. Kira-kira sampai 108 mungkin ya. Wah, ini udah mepet 108. Tapi di sini belum berputar. Bagaimana cara dia itu berputar? Ya, kita mainkan di sini sudut Y kembali. Kalau diputar sudutnya 1, 1 derajat ternyata terlalu besar. 0,1 kurang 0,2, 0,3. Apakah sudah masuk? Sepertinya lebih masuk akal di sini, 0,3. Itu. Oke, fix. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, begini kita unhide all. Ini mengganggu sekali. Nah, ini sudah jadi untuk rotornya. Rotornya sudah jadi. Nah, ini sedikit bonus. Misal di sini kita tampil isometrik. Kita tampilkan save frame-nya. Tekan tombol Z untuk zoom semua paling dekat. Kemudian rendering kita tekan environment. Di sini pastikan ya, sebelum ke sini pastikan untuk sudah diinstal yang namanya V-Ray. V-Ray itu ya untuk rendering ya, biar lebih bagus. Ini coba 3, sudah. Terus kita atur renderingnya di sini. Ini pakai yang V-Ray. Global illuminasinya dimatikan. Terus di sini atur, misalkan resolusinya berapa. Ini untuk waktu untuk preview dibikin singkat saja ya, 0,2 menit. Coba kita render, bagaimana hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke. Di bagian inti memang warnanya hitam karena garisnya ini terlalu tebal. Caranya kita kecilkan di environment tadi bisa, atau mungkin gambarnya di sini diperbesar. Katakanlah 2000. Ini kan terlihat. Oh, 2000. Oke, kita coba. Nah, terbukti kan di sini kita bisa lihat garis-garis dari core-nya melambangkan dari laminasi si inti. Ini bisa kita lihat seperti ini. Memang hasilnya jelek karena memang kualitasnya ini tidak dibuat bagus saat ini di settingan tadi ya. Misalkan ini di menitnya itu dibikin 1 menit, atau kasihlah
2 menit gitu ya. Kita akan coba render. Nah, bisa kita lihat bedanya di sini dengan yang sebelumnya. Ini lebih halus ya, garisnya lebih terlihat. Nah, tapi waktunya memang lebih panjang sih. Nah, ini cantik sekali ya. Tapi ya sepertinya ada yang luput di sini. Nah, ini kan namanya stopper. Ini ada harusnya yang nempel itu bukan ini ya, bukan N-nya, tapi di bagian apa namanya ini, core-nya. Maka ini kita bisa geser nanti ya. Oke, itu saja tutorial untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.